mengambillah engkau, kudu mengambillah engkau hidrokum pada kewaspadaanmu. Mengambillah engkau hidrokum pada kewaspadaanmu, waspada min aduwikum dari musuhmu. Tarozu artinya menjaga dirilah engkau minhu dari adu, minhu dari adu, wataiqadu dan bergegaslah engkau lahu karena aduwikum, watayaqadu dan bergegaslah engkau lahu karena aduwikum, fangfiru maka lari ya, atau bergegas namanya. Fangfiru maka bergegaslah. Inhabu artinya menyegerakanlah engkau ila qitalihi terhadap memerangi aduwikum, subatin dalam keadaan terpisah-pisah, mutafarriqina artinya yang terpisah, yang saling terpisah, syariatan dalam keadaan satu golongan ba'da ukhra setelah golongan yang lain. Subatin awin firu atau bergegaslah kalian jami'an dalam keadaan keseluruhan. Mujtami'ina artinya dalam keadaan bersama-sama. Ayat ini adalah tentang perintah menyegerakan menghadapi musuh. Ketika ada mendolimi, ada orang yang mendolimi akidah kita sampai melakukan penistaan yang sebenar-benarnya nih, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah, di mana orang-orang mendapatkan perlakuan buruk secara fisik dan mental ketika sudah menyadari bahwa kondisi akidah kita ditentang oleh orang lain, ada tekanan mental maupun secara fisik. Ayat ini adalah perintah Allah untuk ayo segera kita hadapi itu. Jadi ya mungkin kalau kita gambarkan dengan era sekarang agak susah ya, karena zaman sekarang kondisinya tidak lagi perang fisik seperti pada masa permulaan Islam, di mana umat Rasulullah, orang-orang yang mengikuti terhadap Rasulullah ini mendapatkan perlakuan buruk secara fisik dan mental. Ketika seorang muslim benar-benar menyadari dirinya sedang berada dalam ancaman secara fisik dan mental, yang di sini terdolimi secara akidah ya, misalkan nih kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ nggak boleh sholat misalkan. Nah ini kan tekanan secara mental nih, misalkan di tempat ini memang perusahaannya non muslim mungkin atau semacamnya. Kalau ini perusahaan berada di Indonesia harus dibicarakan gitu, karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, meskipun perusahaan ini perusahaan global yang berada di Indonesia sampai bikin aturan istirahat siang nggak boleh sholat seperti itu ya, misalkan ada yang nyata seperti itu. Nah ini berarti perlakuan yang buruk, harus mulai dibicarakan. Jadi ketika kita ada orang yang menekan kita secara
menekan seorang muslim secara fisik dan mental dalam segi akidah, perintah Allah apa? Harus waspada nggih. Khudzu hidrakum. Kita harus segera waspada ini. Wah, ini nggak bisa ini. Kayak misalkan gini nggih. Sosialisasi yang diperintahkan, perintah utama daripada ayat ini kan khudzu hidrakum, waspadalah. Ini, perintah untuk waspada dengan apa? Dengan akidah kita. Dengan musuh-musuh Islam. Misalkan sosialisasi hari Valentine. Ini contoh kecil. Hari Valentine ini jelas-jelas sosialisasi harinya orang Kristen sebenarnya. Mau diolik sejarahnya dari manapun, okay, ini adalah sosialisasi besar-besaran ajaran Kristen. Okay. Maka yang utama harus kita lakukan apa? Kewaspadaan. Kita waspada supaya keluarga kita atau orang-orang terdekat kita tidak sampai tertipu dengan tekanan itu. Gak usah melok-melok. Nggak apa-apa, dibicarakan, didiskusikan, dan kita berterus terang bahwa ini bukan ajaran akidah, cuma sekedar seru-seruan. Ya, yang penting kita tahu nih, yang penting kita sudah mengatakan bahwa hal ini adalah sosialisasi budaya Kristen gitu. Yang penting kita sudah kasih tahu. Sama halnya kayak tekanan di perusahaan, tekanan masyarakat untuk kita ikut-ikutan mengucapkan ya selamat Natal seperti itu ya. Itu di dalam akidah kita kan nggak boleh. Ya, kita bisa mengganti dengan misalkan kita hidup di daerah atau di negara yang mayoritasnya non muslim, ya mungkin kita cukup bisa mengatakan selamat hari libur ya, tanpa mengatakan selamat hari Natal. Apa yang pertama kali terlintas harus waspada. Kalau nanti punya perusahaan nggak usah ikut-ikut. Jadi kerasa betul nih kalau kita punya satu unit usaha yang di situ kan di dalam usaha itu ada istilah branding ya, misalkan di M2M. M2M ini basisnya adalah restoran keluarga gitu, yang di situ nggak ada embel-embel religi atau semacamnya gitu nenten. Pokoknya M2M ini restoran fast food berbasis keluarga. Waktu awal-awal itu ya karena umumnya salah satu branding itu adalah mengucapkan hari Natal, ya otomatis adalah perdebatan antara masing-masing teman-teman di kantor itu untuk, tapi ini harus mengucapkan, kan negara kita ini negara plural gitu ya, negara yang berbagai macam agama, ya kita harus mengucapkan ini untuk menghormati hari besar mereka. Tapi akhirnya diambillah satu keputusan, oke kita hitung aja, sekarang mayoritas karyawan ada nggak yang Kristiani? Kan nggak ada. Semuanya semua karyawan muslim, pelanggan juga kebanyakan orang Islam. Jadi kalau kita nggak waspada terus kita ikut-ikutan, nah ini berarti nanti satu perusahaan terkena gampangannya kena dosone lah gitu. Nah, karena apa? Tidak ada kewaspadaan. Jadi ayat ini adalah khudzu hidrakum fangfiru subatin awinfiru jami'a. Ini adalah satu perintah untuk kita waspada dengan musuh-musuh agama kita. Ya, yang jelas memusuhi, atau lebih tepatnya kita waspada dengan perlakuan tidak baik atau tekanan secara fisik maupun mental terhadap umat Islam gitu ya, tekanan fisik maupun mental terhadap umat Islam. Dipaksakan menerima sebuah aturan misalkan, atau dipaksakan untuk makan makanan yang haram misalkan. Nah, perintah utamanya yang pertama adalah waspada. Kewaspadaan itu penting. Maka kewaspadaan bisa kita dapat dari mana? Tentu saja dari knowledge, dari ilmu pengetahuan agama yang baik. Kita jadi tahu ini caranya waspada. Nggak kok sekedar melawan dengan kata-kata yang buruk, tapi di hati kita nggak ada kewaspadaan, boten. Tapi kalau orang waspada itu lebih ke secara personal, secara pribadi, mengerti bahwa akidah saya sedang dipertanyakan ini, misalkan seperti itu. Komitmen saya terhadap agama sedang dipertanggungjawabkan ini. Saya harus bersikap seperti apa? Nah, ini kalau kita ingin menemukan kewaspadaan yang tepat seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran,
tentunya didasari oleh ilmu agama yang tepat ya, didasari oleh ilmu agama yang baik. Berikutnya, wa inna minkum, dan sesungguhnya itu dari sebagian darimu laman, yaitu orang kan amin plus ini kan buka. Laman yaitu orang layu bakti anna yang kendu, apa bahasa Indonesia kendu ini. Kayak lelet ngono kan apa? Lelet ngono wis ya. Yang benar-benar lamban, yang benar-benar lamban siapa man layata korona, yang suka memperlambat diri siapa man anil kitali dari perang, ka'Abdillah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay al-Munafiki, yang munafik siapa? Abdillah, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Ubay, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah hu pada Abdullah minhum dari alladin min haitsu dzahiri, dari arah tingkah luarnya Abdullah bin Ubay. Walamu adapun lam fil fi'li, di dalam fi'il itu lil qasami, untuk menjadi jawabnya qasam. Di antara kita, di antara orang-orang yang sudah menyatakan iman, itu ada orang-orang yang lamban. Maka Allah perintahkan bergegaslah, jangan jadi golongan dari orang-orang yang lamban, orang-orang yang sengaja memperlambat diri untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan akidah yang sudah diyakini. Ciri-cirinya seperti apa? Orang-orang lamban itu ciri-cirinya seperti apa? Fa'in asobat, maka ketika menimpa pada kalian apa musibatun, celaka, kakotlin sebagaimana terbunuh, wahazimatin atau menjadi buronan, qala maka berkata siapa man qad an'ama benar-benar memberi nikmat siapa Allahu Allah alayya atas diriku, idlam akun karena tidak ada aku, ma'ahum beserta alladzin, ma'ahum beserta alladzina amanu ya. Syahidan dalam keadaan syahid, mati syahid. Hadiran artinya yang hadir. Siapa syahid? Fa usoba, maka hadiron yang hadir, fa usoba maka akan terkena musibah aku. Walain asobakum, dan apabila menimpa padamu apa fadlun, anugerah, minallahi dari Allah, kafathin sebagaimana Fathu Makkah atau kemenangan, wa ghanimatin dan harta jarahan, layakulanna maka benar-benar berkata siapa man, nadiman dalam keadaan
menyesal apa yang dikatakan ka'al lam yakun, ka'an sebagaimana sya'ni. Mukhaffafatun, adapun an itu dibaca takhfif, bukan ka'anna ya, tapi ka'an. Wasmuha, adapun isimnya an itu mahdhufun, dibuang. Ai ka'annahu, artinya yaitu lafadz ka'annahu. Ka'an sebagaimana sesungguhnya, sya'an itu lam yakun tidak ada. Itu lam yakun tidak ada bilyai dengan ya, watta'i dan ta. Tidak ada itu bainakum di antara engkau, wa bainahu dan di antara man itu apa? Ya, apa mawaddatun? Saling mengasihi. Ma'rifatun artinya saling kenal. Wasidaqotun dan kekerabatan. Wasidaqotun dan kekerabatan, tidak kenal juga tidak ada pertemanan gitu istilahnya nih. Wahada, adapun ini ka'an itu rojiun kembali ila qaulihi terhadap firman Allah, qad an'amallahu alayya. Qad an'ama benar-benar memberi nikmat siapa Allah alayya atas diriku, wa turido maka dijadikan penengah-nengah apa bihi lafadz ka'an bainal qauli di antara ucapan wa maqulihi dan apa yang diucapkan qaul. Wa huwa, adapun makul itu ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitani, ya ingat-ingat, laitani. Seandainya aku, seandainya diriku itu kuntu ada aku, itu ma'ahum beserta alladzina amanu fa'afuza maka akan mendapatkan aku fauzan pada keuntungan aziman yang besar. Akhadhu artinya mengambil aku, hadon pada bagian, wafiron yang sempurna, minal ghanimati dari harta jarahan. Minal ghanimati dari harta jarahan. Ini ciri-ciri orang yang lamban di dalam berbuat di jalan Allah. Orang yang pecundang lah ya istilahnya nih. Orang yang memperlambat diri di jalan Allah. Ketika diperintahkan untuk, ada perintah untuk berperang, ada perintah untuk berjuang di jalan Allah, mereka enggan, nggak mau berangkat. Nah, ini kan di di penjelasan ayat yang lalu di Al-Baqarah juga ada, nih, di awal-awal surat ini juga ada surat An-Nisa ketika seorang Abdullah bin Ubay salah satu contohnya mengajaklah ke sesama orang munafik untuk jangan nggak usah ikut gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ketika para pejuang ini mendapatkan kekalahan, dengan santainya mereka bilang, lo itu lo kandani, gak usah budal, koyo aku iki lo selamat. Ini ngomongnya seperti itu. Atau dengan santainya mereka akan mengatakan yang di dalam Al-Quran ini, qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Ini bukti bahwa Allah memberikan saya nikmat kehidupan yang lebih besar dari sekedar kalian yang berangkat untuk jadi mati syahid. Jadi kalau kalian gak ikut gak akan mati. Jadi istilahnya teman-temannya yang kalah itu diolok-olok. Kematian atau musibahnya itu diolok-olok. Mereka senang ketika melihat orang lain jatuh. Kalimatnya akan terdengar seperti itu memang.
qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida, seakan-akan ketidakhadirannya di dalam perjuangan tersebut adalah anugerah dari Allah, ya, sehingga dia tetap hidup. Terus kalau misalkan para pejuang ini, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini mendapatkan kemenangan, ya, mereka langsung seakan-akan adalah orang-orang yang nggak diajak, ya. Seakan-akan adalah orang-orang yang tidak diajak untuk berjuang. Ada lagi kalimat gaslighting yang diucapkan, ya, ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawaddah. Nah, mereka akan menunjukkan, akan mengekspresikan seakan-akan mereka yang terbuang dari golongan. Padahal mereka yang nggak mau sebenarnya, yang nggak mau bergabung. Jadi yo gak gelem karpe dhewe, ya. Ini ketika menang, mereka akan menciptakan sebuah isu, akan membentuk sebuah isu bahwa mereka nggak diajak. Mereka diasingkanlah oleh teman-teman yang menang ini, gitu. Nah, maka oleh mufasir dikatakan di sini dengan menafsiri kata bainakum wa bainahu mawaddah, mereka akan memberikan kesan kepada orang lain bahwa di antara dirimu dan di antara mereka itu tidak ada mawaddah, tidak ada saling kasih, ya. Tidak ada saling mengasihi. Dikatakan oleh mufasir di sini ma'rifatun wasidaqotun, seakan-akan nggak saling mengenal. Wong itu loh gak gelem kenalan mbak aku, gak gelem ngejak aku. Nah ini kalau golongan pejuang ini menang, aku gak dijak ya. Nah seperti itu. Bahkan memberikan kesan seperti itu. Terus yang parahnya lagi, ketika umat muslim itu menang, mereka akan mengatakan ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fauzan 'azima. Kalau seandainya saya ini ikut, ya laitani kuntu ma'ahum, kalau seandainya saya berada di dalam golongan itu, maka saya juga bisa dapat kemenangan besar. Kok sayanya nggak mau? Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang wis telat, ya aslinya nyesel. Maka di dalam tafsirnya ada kalimat walain asobakum fadlum minallah, kalau terhadap orang-orang mukmin ini mendapatkan fadl, mendapatkan anugerah berupa kemenangan, layakulanna, maka mereka akan mengatakan, oleh mufasir ditafsirilah di situ nadiman, dalam keadaan menyesal. Kalimatnya orang menyesal itu macam-macam. Kalau penyesalannya positif, ya baik, ya akan bagus didengar. Tapi Allah di sini memberikan ciri-ciri orang yang penyesalannya itu bentuknya negatif. Jadi sebenarnya dia pengecut, tapi ketika melihat kemenangan teman-temannya, ciri-ciri kalau orang ini pengecut, ketika melihat teman-temannya yang menang, teman-temannya yang berhasil, mereka akan memberikan kesan kepada yang lain bahwa udahlah orang saya ini juga nggak diajak kok. Nah, itu yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, penyesalan karena dia sebenarnya lamban, itu yaitu Allah, kalau saya ikut ya sebenarnya saya juga bisa. Lah mana buktinya? Jadi kalau kita nggak mau berada dalam golongan nifak, berada dalam golongan munafik, berada dalam golongan pecundang, ketika ada kesempatan berjuang, kita ikut. Apapun resikonya kita ikut berjuang di situ. Jadi kalau dulu Abi itu sering pesen ya, kalau dalam satu proyek atau sebuah acara atau apapun itu yang di situ melibatkan banyak tim dan banyak orang, atau dalam hal usaha, itu Abi sering bilang gini, yang penting kita bergerak, yang penting sudah ada perbuatan dari kita, maka nggak akan ada penyesalan. Karena kalau kita menyesali sesuatu yang terlewat, itu akan mudah sekali dihinggapi oleh perasaan sebagai pecundang, oleh insecurity. Ketika datang perasaan insecurity, maka kita akan dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi biar nggak banyak penyesalan, kayak apa ya istilahnya, kalau dulu aku sering bilang itu lebih baik orang itu banyak gagalnya
daripada banyak menyesalnya. Kenapa? Karena kadang-kadang penyesalan itu datang karena seseorang nggak banyak berbuat, maka penyesalannya banyak sekali. Itu Imam Ghazali juga bilang gitu. Jadi di Ihya itu juga ada, ya. Kalau keringat dan air mata kita tidak keluar di masa muda, maka kita akan menua dengan penderitaan yang lebih sakit. Karena sebenarnya kita sudah nggak kuat, ya, dengan keringat dan air mata di saat tubuh kita sudah menua. Maka habiskan itu di masa muda. Jadi selagi masih muda, selagi ada kesempatan untuk berjuang, kita gunakan itu supaya di hati kita nggak ada nifak. Ya, seakan-akan nanti bahkan nggak bilang ke temennya, ya, bilangnya sama Allah. Ya Allah, kenapa teman saya yang itu sudah begini kok saya masih gini-gini aja, padahal 24 jamnya sama. Nah ini, maka kita akan dengan mudah menyalahkan Allah ketika banyak dihinggapi penyesalan. Ini ciri-ciri nih. Allah memberikan ciri-ciri orang yang di hatinya itu ada nifak. Ciri-ciri seorang pecundang yang nggak mau ikut berjuang, ya, tapi di saat teman-temannya menang, keluarlah kalimat-kalimat yang menyudutkan orang lain. Intinya DE kalah, DE gak oleh apa-apa, itu gak belum disalahno. Padahal ya memang gak pernah ikut berjuang. Berikutnya falyuqatil. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, falyuqatil, maka berjuanglah engkau, berperanglah engkau fi sabilillahi, di jalan Allah, li'a'la idinihi, karena menegakkan agama Allah. Berjuanglah siapa alladina, orang-orang yashruna, yang menukar, siapa alladin, yabi'una artinya yang menjual, siapa alladin al-hayata, pada al-hayata dunia, pada kehidupan dunia, bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Mentransaksikan, ya, menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, maka niatkan apapun, diniati yang baik. Kita mulai dengan ucapan bismillah supaya kita berjalan karena berada di jalan Allah. Itu ada nilai akhirat di dalamnya. Falyuqatil fisabilillah, waman, dan adapun orang itu yuqatil, yang berperang siapa man, yang berjuang siapa man, fisabilillah, di jalan Allah, fayuqtal, maka terbunuh siapa man, maka akan terbunuh siapa man, akan mati siapa man, yastashhidu, dalam keadaan syahid siapa man, au yaglib, atau menang siapa man. Au yaglib, atau menang siapa man. Yadfaru artinya menang siapa man bi'aduwihi, dengan musuhnya man. Seseorang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang yang nggak ngapa-ngapain juga bisa mati, bisa hidup, ya, tapi yang berjuang di jalan Allah akan mati syahid. Maka di dalam fikih itu syahid, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia seperti yang berada di dalam tatanan bagaimana ketika seseorang syahid dunia, ya. Syahid dunia itu ya misalkan dalam perang seperti itu, ya, yang tidak perlu dimandikan, langsung dikafani karena dikubur beserta darahnya. Nah, itu syahid dunia. Nah, kalau syahid akhirat, misalkan seorang ibu yang meninggal di saat melahirkan, nah, itu syahid akhirat. Hukumnya ya seperti orang mati biasa, ya, dirawat sebagaimana jenazah biasa. Misalkan seseorang yang seorang ayah, ya, yang meninggal dalam posisi mencari nafkah, atau seorang pelajar yang mati dalam kondisi belajar, itu semua adalah bentuk syahid akhirat. Cara treatmentnya, cara perawatan jenazahnya ya sama kayak orang mati biasa. Mendapatkan hukum syahid di situ
ada para ulama yang mengatakan bahwa kemungkinan orang-orang yang mati secara istimewa seperti itu tidak merasakan sakaratul maut, sebagaimana orang-orang yang mati syahid dunia dalam kondisi berperang. Kayak misalkan ada banyaklah cerita orang-orang soleh yang seakan-akan tidak merasakan sakaratul maut, diistimewakan dengan mendapatkan mendapatkan label syahid dari Allah. Orang yang berjuang akan mati dalam keadaan syahid, atau menang atau mulia dengan kemenangan. Fasaufa nu'tihi, maka akan mendatangkan aku hi pada man ajron, pada pahala awiman yang besar. Mati syahid ya dapat keuntungan sebagai syuhada, yang menang sebagai orang yang mulia di jalan Allah, di situ juga pahalanya akan terus mengalir. Sawaban artinya pahala, jazilan yang agung, yang sangat besar. Wama dan adapun apa itu lakum bagimu, la tuqatiluna, dalam keadaan tidak mau berjuang engkau, istifhamu taubihin, adapun malakum itu istifham taubih, istifham meyakinkan. Ai la mani'a, artinya tidak ada pencegahan itu maujud, tidak tercegah itu maujud, lakum bagimu, minal kitali, dari perang atau berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah. Maka ada banyak cendekiawan masa kini yang mengatakan bahwa sekarang kita semua orang bisa pegang senjata yang namanya apa? Sosial media. Semua orang bisa pegang senjata yang namanya sosial media. Ketika kita ada niatan bermain sosial media ini untuk berjuang, untuk berjuang terhadap agama Allah atau untuk memperjuangkan sesuatu, maka pergunakan itu secara positif dan baik. Hasilnya ya juga akan positif, akan diterima dengan baik. Tapi kalau dari awal yang namanya digitalisasi sosial media maupun hacking dan semacamnya itu sudah dipakai untuk senjata yang buruk, ada banyak sekali zaman sekarang penipuan-penipuan dalam bentuk digital. Kalian hati-hati loh ya, kalau di tempat umum jangan pakai wifi publik, nanti bisa kena hack datanya. Bluetooth publik juga hati-hati, kalau di luar di tempat umum Bluetoothnya dimatiin, jangan lupa. Ini kalau kalian biasa pakai headset atau earphone Bluetooth di tempat umum jangan dinyalakan, nanti data kalian bisa diambil dari situ. Sampai mikir, alane kula mboten gadah napa-napa, kula mboten sinten-sinten, yo gak gawe untuk proteksi diri. Semuanya mungkin terjadi. Duit kula yo gak akeh, winginane yo kena semua data sudah diambil. Saya di situ 2 hari kemudian Gus Rosi juga kena. Ternyata nyata kejahatan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk digital itu sekarang benar-benar nyata. Maka yang hati-hati. Jadi ada banyak sekali orang sekarang itu menggunakan era digital sekarang ini, menggunakan teknologi digital, menggunakan sosial media itu untuk senjata yang bukan dan bukan untuk fisabilillah. Mereka mungkin akan mendapatkan kemenangan semu, niku pasti Saya waktu datang ke Telkomsel, sampai orang Telkomselnya bilang gini, lain kali hati-hati lagi Bu, soalnya kalau HP ini, untung HP-nya dengan Samsung Note yang memang biasa dipakai untuk office. Biasanya kalau pakai HP yang kayak Oppo dan teman-temannya itu, HP-HP Cina niku, kalau sudah kena itu harus ganti HP, karena HP kita yang di-cloning, semua aktivitas kita di HP akan direkam. Ini loh, banyak sekali orang sekarang yang kejahatannya luar biasa zaman saat ini. Itu kenapa? Karena dari awal mereka belajarnya udah nggak ada niatan lillahi ta'ala. Sebenarnya ilmu hacking, ilmu digital itu ilmu yang baik, bisa untuk berjuang fisabilillah,
Berapa banyak zaman sekarang orang yang akhirnya bisa mu'alaf, bisa masuk Islam hanya karena mendengarkan lagunya Maher Zain. Coba misalkan ada banyak kisah seperti itu di zaman sekarang. Tapi di sisi lain juga banyak penipu yang bisa saja yang ditipu itu orang penting atau uangnya itu tadinya untuk apa namanya, untuk anak yatim misalkan. Ini kan jelas perbuatan yang batil. Maka hati-hati. Siksa tak omongi sampai sing hati-hati nggih. HP-ne niku pokoknya kalau di tempat umum apa namanya, kalau misalkan nggak ada, sampai nggak punya data, mending nggak usah untuk saat-saat ini terutama nih, jangan pakai wifi publik, hati-hati. Jadi kalau misalkan apa namanya pasang sendiri di rumah atau pakai data internet itu memang lebih baik sebenarnya daripada pakai wifi publik, karena dari situ data kita semuanya diambil itu ya dari situ. Hati-hati, Mbak. Kembali lagi, fal yuqatil fi sabilillah alladzina fasawfa nuti ajran 'azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wa ma lakum la tuqatiluna la mani alakum minal qital fi sabilillahi, karena di jalan Allah, wa fi taflisil mustad'afina, dan karena menyelamatkan orang-orang yang dilemahkan, karena menyelamatkan orang-orang yang dilemahkan, minari jali dari laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, wal wildani dan anak-anak, alladina yaitu orang-orang habasa yang menekan, habasa yang menekan pada mustad'afin atau alladin, siapa al-kufaru orang-orang kafir, anil hijrati dari hijrah, wa adu dan menyakiti siapa kufar pada alladin. Qala berkata siapa Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ada aku, ana yaitu diriku, wa ummi dan ibuku, itu minhum bagian dari alladzina habasahum al-kuffar. Jadi semua orang-orang yang beriman pada masa itu, pada masa ditekannya umat Islam secara fisik dan mental, jangan takut untuk keluar ikut serta di dalam peperangan. Jadi ini penegasan, jangan ragu untuk ikut berjuang pada masa itu, ya. Jadi kenapa kalian ragu, sementara di situ ada penyelamatan terhadap orang-orang yang lemah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildan, itu maksudnya seperti itu. Apa yang membuat kalian ragu untuk ikut serta di dalam perjuangan itu? Upaya peperangan fisabilillah itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah. Masuk lemah enggak? Gak masuk akal untuk kerjaannya. Soalnya kan wifi itu hampir setahun aku wis gak pakai. Pasti ada ibu ini. Oke. Karena sih itu sih. Tinggal beri kayak ini mungkin om. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Nah, di antara orang-orang yang ditekan ketika masa hijrah itu adalah keluarga dari Abdullah bin Abbas, mendapatkan perlakuan zalim dari orang-orang kafir. Alladina yaitu orang-orang yaquluna yang berkata siapa alladin, da'ina artinya orang-orang yang berdoa. Siapa alladin, ya Rabbana wahai Tuhan kami. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna mengeluarkanlah Tuhan pada kami min hadhil qaryati dari
desa ini. Makkah yaitu daerah Makkah. Al-Zalimi yang zalim, siapa ahluha, penghuninya Makkah, penghuninya Korea. Mereka adalah orang-orang yang terzalimi dan mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Waj'al, dan menjadikanlah Tuhan lana bagi kami, billadunka, dari sisimu, sisi Allah, okay. Min indika artinya dari sisimu, dijadikan waliyan pada kekasih, yatawalla yang mengasihi, siapa wali, umurona, pada perkara-perkara kami. Waja'al lana, dan menjadikanlah Tuhan lana bagi kami, billadunka, di sisi Tuhan, nasiron, pada pertolongan, pada maha penolong. Yamnauna artinya yang mencegah, siapa nasir, nah pada kami, minhum, dari kufar. Orang-orang yang terzalimi ini berdoa pada Allah, karena dari para muhajirin itu nggak semuanya pengikut Rasulullah itu masuk ke dalam sahabat muhajirin, okay. Bisa digampangkan untuk keluar dari kota Makkah. Sebagian dari mereka ada yang bertahap, okay. Hijrahnya itu secara bertahap. Salah satunya adalah keluarga Abdullah bin Abbas. Itu sampai minta sama Allah untuk dimudahkan berhijrah atau keluar dari buruknya perlakuan masyarakat Makkah. Wa qad istajaba, dan benar-benar mengijabahi siapa Allah doa'ahum, pada doanya alladzin, fayassara, maka memudahkan siapa Allah, li ba'dihim, terhadap sebagian alladzin, li khuruji, al-khuruja, pada keluar dari kota Makkah. Wa baqiya, dan menetap siapa ba'dhum, sebagian dari alladzin. Menetap sampai kapan? Ila an futihat, sampai untuknya dibuka apa Makkatu, Makkah. Jadi sampai Fathu Makkah, sampai terbukanya Makkah bagi umat Islam, dibuka atau dimenangkan, okay. Wawalla, dan menguasakan, siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Atabab Usaidin, pada Atab bin Usaid. Fangsofa, maka mengadili siapa Atab, maglumahum, pada orang-orang yang terzolimi, dari alladzin, min zolimihim, dari orang-orang yang menzolimi alladzin. Jadi pada saat Fathu Makkah ada seseorang yang diangkat sebagai gubernur pertama kota Makkah setelah Fathu Makkah. Jadi Rasulullah masuk, peristiwa Fathu Makkah, tidak lama kemudian siapa Atab bin Usaid ini masih salah satu sepupu Rasulullah, karena golongan Muawiyah ya. Ini menyatakan Islam. Beliau adalah sosok yang cukup mampu di dalam memimpin masyarakat. Diangkatlah sebagai gubernur pertama kota Makkah, yaitu Atab bin Usaid. Kemudian langsunglah diadili orang-orang yang zalim, didatangkan, mereka yang menjadi korban didatangkan, terus ditangani, mereka yang zalim ini ditangani. Ini adalah bagian dari doa orang-orang yang terzalimi pada masa permulaan Islam. Alladzina waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Apa sebenarnya? Zaman nyuwun nang
Mbak Nenek itu Mbak file apa itu brosur itu bisa sampean gawe status dek yo ono koncoe ta opo sing kepengin daftar. Nggih. Kan iki kan wis mulai dibuka. Nomere nang kono sing tertera anu kok. Nomere Mbak Neli kok. Nggih, itu boleh daftar atau apa kon langsung nomor sing ono. Nggih. Nek kanca-kancane sampeyan juga